Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami dari kelompok kelima ingin menjelaskan terkait konsep multikultural dan interkultural dalam BIPA. Perkenalkan, nama saya Ismarana Zain dan rekan saya Nur Hafizah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural. Secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pembelajar dan yang sesuai dengan kebutuhan akademis ataupun sosial anak didik. Adapun tujuan pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap pembelajar. Hal ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai khususnya civitas bagi akademik sekolah. Perbedaan pada anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural antara lain mencakup penduduk, minoritas etnis, dan ras, kelompok pemeluk agama, jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah atau asal, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, Deal dalam Barker, Suryana dan Rusdiana 2015 halaman 199. Selanjutnya, pendekatan multikultural yaitu ada 4. Yang pertama ada pendekatan kontribusi, pendekatan transformasi, pendekatan adiktif, dan pendekatan aksi sosial. Selanjutnya ada pembelajaran multikultural. Mukni dalam Suryana dan Rusdiana pada tahun 2015 halaman 282 sampai 283 menjelaskan bahwa inti pembelajaran pendidikan multikultural yaitu adanya dialog secara aktif dan partisipatoris, adanya toleransi antar siswa dan guru, serta antara guru. Selanjutnya ada tujuan pendidikan multikultural. Terdapat 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek pembelajaran. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hafizah. Kepada Nur Hafizah dipersilakan. Dasar-dasar pembelajaran multikultural. Yang pertama ada unsur kebudayaan pembelajaran tidak terlepas dari unsur kebudayaan. Yang kedua, keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, peran guru dalam menerapkan nilai-nilai sebagai inti kebudayaan. Selanjutnya yaitu pendekatan multikultural pada BIPA. Perbedaan ideologis antar pengajar dan pembelajar merupakan fakta lainnya yang memperkaya cakrawala multikultural di Indonesia. Dalam latar belakang semacam ini, pemahaman lintas budaya diperlukan oleh pengajar dan pembelajar untuk mengurangi kemungkinan konflik yang mungkin terjadi atas nama perbedaan budaya, baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tidak selalu sama di setiap negara, bergantung pada analisis kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Hakikat pendidikan interkultural. Interkultural adalah proses sebuah aksi antara individu milik kelompok yang berbeda dengan tujuan untuk mempromosikan fertilisasi silang di semua batas antara mayoritas dan minoritas dan subbudaya. Fertilisasi ini merupakan adanya pertumbuhan pembelajar terhadap budayanya. Dengan memahami budaya bahasa target, pembelajar diharapkan menjadi tahu budaya bahasa dari yang sebelumnya tidak tahu, sehingga pembelajar memiliki kompetensi interkultural. Nah, kompetensi interkultural ini adalah kemampuan bergerak dari sikap etnosentrik atau sikap yang menilai kebudayaan berdasarkan
standar kebudayaan yang ia miliki. Nah, adanya kompetensi interkultural ini dapat menunjukkan sikap menghargai budaya lain sehingga menimbulkan kemampuan untuk dapat berperilaku secara tepat dalam sebuah budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu pendidikan interkultural dalam MIPA ada 3 prinsip. Yang pertama itu pendidikan interkultural menghormati identitas budaya pembelajar. Yang kedua, pendidikan interkultural memberikan pembelajar pengetahuan budaya, keterampilan budaya untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan interkultural memberikan pembelajar pengetahuan budaya, keterampilan budaya sehingga memungkinkan pembelajar menghormati, memahami, dan memiliki rasa kesetiakawanan di antara individu-individu, etnik, sosial, budaya, agama, dan bangsa. Kebudayaan Indonesia. Nah, menurut Konjereningrat dalam Hoyer Indonesia, ada 3 wujud kebudayaan. Pertama yaitu wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak. Kedua yaitu sistem sosial mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu kebudayaan fisik. Seluruh hasil fisik dan aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam bermasyarakat. Sifatnya ini paling konkret dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Konjereningrat juga, terdapat 7 unsur kebudayaan secara universal atau secara umum di dunia, yaitu meliputi bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Pembelajaran bahasa antar budaya. Nah, tujuan pembelajaran bahasa antar budaya yaitu memahami dan menghargai semua bahasa dan budaya. Memahami dan menghargai bahasa dan budaya sendiri. Memahami dan menghargai budaya targetnya. Memahami dan menghargai bagaimana menjembatani di antara bahasa dan budaya yang berbeda. Mengembangkan kepekaan antar budaya sebagai tujuan. Oke, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait pendidikan multikultural dan interkultural pada MIPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.